Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita sedikit mengupas tentang bolehkah kubur kita siramkan dengan air. Lepas itu kita kebiasaan orang-orang kita itu meletakkan bunga-bunga wangi di atas kubur karena berkembang di masyarakat kita bahwa kegiatan itu kegiatan yang sia-sia dan kegiatan yang bid'ah jadi banyak yang mengatakan bid'ah. Maka kita sedikit kupas di sini permasalahan tersebut Bismillahirrahmanirrahim Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis sesungguhnya Rasulullah SAW marra ala qabraini, beliau lewat di atas dua kubur faqala, maka Rasulullah pun berkata innahuma, sesungguhnya kedua ahli kubur ini la yu'adzibani, sungguh mereka diazab keduanya, wa ma yu'adzibani, dan tidaklah mereka diazab fi kabirin, terhadap permasalahan yang besar. Ada dua kubur Rasulullah dengan sahabat sedang menaiki onta dalam riwayat yang lain. Kemudian tiba-tiba ontanya tidak mau bergerak terhenti di situ. Maka Rasulullah pun turun dari ontanya. Kemudian Rasulullah berkata bahwa sesungguhnya onta ini tidak mau bergerak disebabkan ada dua kuburan yang sedang disiksa Dan siksanya ini terjadi bukan karena dosa besar, bukan sebab dosa yang dianggap besar. Maka Rasulullah mengatakan setelahnya, amma ahaduhuma, adapun salah seorang dari ahli kubur ini, fakana, adalah yamshi bin namimah, berjalan di muka bumi, bin namimah, dengan namimah. Namimah ini semacam adu domba atau ngomongin orang Jadi salah seorang yang dikubur ini diazab karena sebab apa? Ngomongin orang, karena sebab adu domba. Wa ammal akharu, dan adapun salah seorang lagi yang lainnya, fakana, adalah la yastangzihu, tidak beristinza, min baulihi, daripada kencingnya, tidak membersihkan sampai bersih kencingnya. Jadi satu diazab karena ngomongin orang, yang satu diazab karena istinjanya enggak beres Makanya dalam fikih kita dianjurkan istinja itu baik daripada buang air besar atau buang air kecil, dianjurkan agar kita duduk agar sampai bersih. Ada istilahnya istibro sampai betul-betul bersih daripada terbebas daripada kencing tersebut Karena kebanyakan dari sinilah dosa yang tidak disangka-sangka Ketika sholat lagi ruku atau sujud, tiba-tiba berasa keluar dan diterusin Karena kalau sudah istinjanya nggak beres, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah berarti apa? Sholatnya bukan mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa yang dia tidak sangka-sangka. Qala, maka berkata rawi, fada'a bi'asibin radbin maka Rasulullah pun menyuruh sahabat untuk mengambil daripada pelepah pelepah yang masih basah, pelepah korma di sini disebutkan. Fasyaqqahu bisnaini, kemudian Rasulullah membagi dua pelepah korma. Kalau kita bunga daripada korma. Tsumma qarasa ala hadza wahidan, kemudian Rasulullah meletakkan di atas satu kubur satu pelepah, wala hadza wahidan, dan atas satu kubur yang lain satu pelepah. Tsumma qala, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata la'allahu, semoga ayyukhaffafa, diringankan anhuma, dari keduanya, yaitu dua ahli kubur yang sedang disiksa, malam yaibasa, selagi belum kering daripada dua pelepah korma tersebut. Rawahul Bukhari, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa keberkahan daripada bunga yang dikiaskan daripada pelepah korma ini ada keberkahan yang nyata. Dan Rasulullah SAW sampai mengatakan semoga dengan sebab masih basahnya kedua pelepah korma ini, semoga mayat keduanya yang sedang disiksa
diringankan atau dihilangkan daripada adabnya Allah Subhanahu wa taala ya, diringankan atau dihilangkan ya. Hadirin, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kita kepada kubur-kuburan yang ada di daerah di negeri kita ini dengan menyiramkan bunga yang masih basah di atas kubur daripada saudara-saudara kita, ini merupakan sunnah baginda Rasulullah SAW. Wasanaduhu, dan sanad daripada hadis ini adalah sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Dan kenapa demikian? Karena dalam surat Al-Isra disebutkan oleh Allah ayat ke-44, Allah berfirman ya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sesungguhnya dan tidaklah dari sesuatu pun di muka bumi ini illa yusabbihu bihamdihi, kecuali bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, sedangkan tetapi kalian semua tidak mengetahui daripada tasbih mereka ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi apa yang diletakkan di kubur berupa tumbuh-tumbuhan hijau dikiaskan daripada pelepah korma, ini pada hakikatnya adalah mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan kenapa? Sebab pelepah korma yang masih basah, daun-daunan yang masih belum kering, belum mati, kemudian bunga-bunga yang disiramkan, yang dituangkan, yang ditaburkan di kubur keluarga-keluarga kita, orang-orang kita yang biasa terjadi di sini di Indonesia, ini merupakan kesunahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini merupakan kias ya, kias daripada pelepah korma ya, karena sama-sama terbuat dari tumbuhan ya. Jadi pelepah korma tumbuhan, bunga tumbuhan, dan Allah berfirman bahwa setiap tumbuhan, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini pada hakikatnya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Dan sebab tasbih mereka lah, kata Rasulullah SAW, Allah memberkati sehingga ahli kubur yang sedang disiksa dapat keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana hukumnya menyiram air ya? Biasanya kita tuh nyiram air pakai air kembang ya, air apa? Air dari mawar ya. Bagaimana hukum menyiram air? Tadi hukum menaburkan bunga sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang hukum daripada menyiram air tersebut ya. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri Ibrahim, beliau menyiramkan ya, air ala qabri Ibrahim, atas kuburnya Ibrahim ya. Wa annahu, dan sesungguhnya ini kejadian ini awalu qabrin, adalah kubur yang pertama rusya alaihi, disiramkan ke atasnya air. Siapa Ibrahim? Ibrahim adalah anak daripada Rasulullah SAW dari budak yang bernama Maria Al-Qibtiyah yang meninggal ketika umur masih kecil ya. Maka ketika Ibrahim meninggal dunia, setelah dikuburkan, maka tiba-tiba Rasulullah SAW menyiramkan air di atas kubur Ibrahim. Rawahu Al-Baihaqi. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama, beliau berdiri ala qabri Utsman ibni Maz'un radhiyallahu anhu, atas kuburnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Wa amara, dan Rasulullah pun memerintahkan ya, memerintahkan para sahabat, farusha alaihil ma'u, maka disiramkanlah atas kuburnya Utsman bin Maz'un air. Rawahu Daruqutni, hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Dan kemudian juga hadis yang lain ya, bahwa Sayyidina Bilal ya, rusya ala qabrin Nabi, beliau pun
menyiramkan air di atas kubur Nabi, ya, rusyan dengan satu siraman. Qala, dan berkata, wa kana alladhi rasya'al ma'al qabri Bilal ibn Rabah bi qirbatin, dan adalah Sayyidina Bilal menyiramkan ke atas kubur Nabi air, ya, bi qirbatin, dengan menggunakan tempat wadah dari kulit. Bada'a min qibali ra'sihi, beliau memulai menyiram kubur tersebut dari arah kepalanya, min syikkihil aiman, dari arah kanannya, hatta intaha, sehingga sampailah penyiraman tersebut ila rijlaihi, kedua kaki, sampai kedua kaki Nabi. Rawal Baihaqi, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Al Baihaqi. Hadirin, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kita di negeri-negeri kita, dengan ketika setelah selesai menguburkan, kemudian menyiramkan air, kemudian menaburkan bunga, ini bukan berdasarkan daripada ngarang, ya. Ini semuanya ada dalilnya, karena kata Ustadz Yazid Jawas, ad-dinu ad-dalil, agama ini dalil. Jadi kalau udah ada dalil, pakai. Jangan kalau udah ada dalil karena bertentangan dengan pendapatnya nggak mau pakai. Nah, ini orang yang ini bahaya. Sudah ada dalil masih ditentang, ya. Padahal udah ada dalil dengan mengatakan Rasulullah SAW tidak menyiram pakai air mawar, tidak tidak menaburkan bunga mawar, yang ditaruh apa, pelepah korma, ya. Jadi sangat sempit, ya. Karena pelepah korma ini dikiaskan sama dengan kias bunga mawar, sama saja, ya. Jadi sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa sumber hukum itu ada 4, menjadi kesepakatan ulama. Yang pertama sumber hukum adalah apa? Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma atau kesepakatan ulama. Yang keempat adalah qiyas, ya, hukum qiyas. Dan ini berlaku, ya. Dan sudah menjadi kesepakatan ulama. Ada beberapa memang yang tidak disepakati, tetapi untuk perkara 4 ini sudah disepakati ulama. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengutus daripada Sayyidina Mu'az, ya, menuju Yaman, maka Rasulullah sempat bertanya, wahai Mu'az, bagaimana, apa yang engkau lakukan ketika menghukum suatu perkara? Maka Sayyidina Mu'az mengatakan, saya akan melihat apakah perkara itu ada dalilnya daripada Al-Quran. Maka kata Rasulullah, ketika kamu tidak menemukan dalilnya di Al-Quran, maka dia mengatakan bahwa saya akan melihat daripada hadis-hadis atau sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya, wahai Mu'az, kalau kamu tidak menemukan dalam Al-Quran hadis, apa yang kamu lakukan? Maka Sayyidina Mu'az mengatakan, ajtahidu, saya akan berijtihad dengan pendapat saya, ya, kemudian menentukan satu hukum. Jadi ijtihad ini adalah hukum yang direstui oleh Rasulullah SAW, dan bentuk daripada ijtihad, buah pemikiran, maka terjadi 2 pendapat, yaitu ijma, kesepakatan, dan qiyas, ya. Jadi dari hasil buah daripada pemikiran, maka terjadilah ijtihad, terjadilah qiyas, ya, menyamakan suatu hukum, dan ijma, kesepakatan ulama, ya. Jadi tidak benar, tidak betul kalau orang mengatakan bahwa, ya, kalau namanya ibadah itu lihat perintahnya, kalau perkara dunia lihat larangannya. Ini tidak ditemukan dalam ilmu ushul fikih, ya. Kalau namanya ibadah, yang dilihat apa? Perintah dan larangannya. Karena tidak semua ibadah yang ada perintahnya, ada juga yang dilarang. Apa perintah? Ibadah yang dilarang? Rasulullah melarang wanita haid untuk berpuasa. Rasulullah melarang wanita haid untuk sholat. Rasulullah melarang ketika Idul Adha, Idul Fitri, dan hari tasyrik kita berpuasa, ya. Dan bahkan Allah melarang jual beli ketika sudah ada terjadi panggilan Jumat atau azan Jumat, ya. Jadi bagaimana kalau satu ibadah, perkara yang dianggap ibadah, ya, tapi tidak ada dalil, tidak ada juga larangannya? Maka ulama Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-aslu fil ibadah at-tawaqquf, ya. Tawakuf, dihentikan dulu, pikir dulu, ya. Ditimbang-timbang dulu, tidak langsung ditentukan. Kalau nggak ada dalilnya langsung haram, tidak bisa begitu, ya. Kalau Allah berfirman, ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasul, fakhudhuh, ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang maka tinggalkanlah, cegahlah, ya.
Jadi ada satu ibadah memang tidak ada dalil, ya, tidak ada juga larangannya, tapi ada qiyas. Dan ini banyak terjadi. Salah satu contohnya kita ambil yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini tidak ada contoh dari Nabi. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk membayar zakat fitrah menggunakan apa? Gandum dan korma. Kenapa orang-orang Indonesia zakat fitrahnya pakai apa? Pakai beras. Karena qiyas. Qiyasnya apa? Sama-sama makanan pokok, ya. Sama-sama makanan pokoknya satu negeri. Maka orang-orang Madura nanti zakat fitrahnya bukan dengan beras. Dengan apa? Dengan jagung. Dan zakat ini bukan hanya ibadah biasa. Zakat ini ibadah yang menunjukkan daripada rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa rukun Islam itu ada 5, ya. Salah satunya zakat. Dan zakat ini pokok daripada Islam, ya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.